tahun sebelum dikatakan iblis yang menyamar jadi ular atau yang masuk atau yang menyerupai atau yang dalam bentuk ular, mengatakan kepada manusia pertama, tentulah semua buah pohon taman ini boleh kamu makan, bukan? Pada Hawa. Hawa bilang, ya boleh, kecuali dua pohon. Buah pengetahuan baik dan jahat, dan buah kehidupan kekal. Buah pengetahuan jahat dan buah pohon kehidupan. Tapi kemudian Hawa ingat kecuali dua pohon itu ya. Iblis bilang, gak apa-apa kalau kamu makan. Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Pohon kehidupan ya, buah pohon kehidupan. Tahu yang baik dan tahu yang jahat. Begitulah cara iblis masuk melalui perkataan, melalui telinga Hawa. Ya, yang minggu lalu kita sudah belajar supaya tubuh jasmani kita dengan 5 panca indera kita, mata hanya tertuju pada Allah, telinga kita hanya dengar dengan firman, kita rindu hadirat Allah, kita rindu mengecap selalu kebaikan Tuhan, ucap syukur, kita bisa mengalami Allah melalui kesaksian hidup kita. Iblis suka masuk melalui pikiran manusia melalui mata dan pikiran, melalui mata dan telinga kita. Dan itu semuanya hanya bertujuan untuk menyesatkan, hanya untuk membawa manusia kepada kebinasaan, kepada kerajaan kegelapan. Ketika Tuhan Yesus sedang selesai berpuasa pun, selesai berpuasa 40 hari pun, iblis bilang kepada Tuhan Yesus, semua kekayaan, kemuliaan dunia ini kuserahkan kepadamu kalau engkau sujud dan menyembah aku. Bayangi ya, bahkan Tuhan Yesus yang malaikat atau iblis, malaikat bekas ya, iblis yang tahu dalam Tuhan Yesus adalah anak Allah, tapi dia tahu Yesus datang ke dunia sebagai atau menjadi manusia, iblis pikir Yesus pun bisa diseretnya dengan keinginan daging. Ya. Mula-mula makanan, mula-mula mencobai Tuhan, menjatuhkan dirimu, nanti malaikat Tuhan akan menata engkau sampai semua kekayaan dunia dengan syarat mudah. Sujud dan menyembah iblis. Kita tahu Tuhan Yesus jawab, nyala ke iblis, hanya Tuhan saja yang perlu disembah, hanya Allah saja yang kita sembah. Coba kita lihat sebentar ya. Iblis menawarkan semua kemudahan bagi saudara saya, seperti yang dia sudah lakukan kepada Tuhan Yesus. Kita lihat Matius 4 ayat 8 sampai 10. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Sekali lagi, iblis suka atau masuk atau memakai keinginan-keinginan daging untuk menyeret manusia jatuh dalam dosa. Dan iming-imingnya kekayaan, kemuliaan. Ya. Saudara saya, kita harus belajar bahwasanya ketika kita mengikut Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan kekal. Amin, ya. Dan itu pasti digenapi. Tuhan Yesus juga menjanjikan berkat jasmani dan rohani bagi kita selama kita hidup di dunia. Benar? Amin. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dan benar kalau kita akan menerimanya. Kalau kita melihat perbedaannya, kalau iblis, dia bapa segala dusta. Semua perkataannya hanya tipu muslihat. Berhati-hatilah ya. Dunia menawarkan banyak hal-hal yang kelihatannya luar biasa. Kelihatannya hebat. Tapi sesungguhnya itu hanya menyeret kita, menyeret manusia untuk jatuh ke dalam dosa lagi. Soalnya kita mau melihat bahwasanya Allah menganugerahkan kita kasih karunia keselamatan kekal yang ditetapkan bagi saudara dan saya
kita sudah menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah ketika kita percaya Tuhan Yesus. Amin ya.